Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang strategi proses. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya Aku Putra, NIM 196. Saya Dita Prasadana NIM 175. Saya Nindya Yupspita NIM 269. Saya Reza Cantik Sumo NIM 0203. Perkenalkan, nama saya Nabila Agra, NIM saya 181. Strategi proses. Proses strategi merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya. Empat proses strategi. Fokus proses. Fokus pada proses berarti mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Dan sebagian perusahaan global memilih penggunaan proses ini. Kedua, proses berulang proses. Proses berulang adalah jalur perakitan klasik, banyak digunakan dalam perakitan hampir semua mobil dan peralatan rumah tangga yang memiliki banyak struktur dan fleksibilitas yang lebih sedikit daripada fasilitas yang berfokus pada proses. Yang ketiga, fokus produk. Proses dengan volume tinggi dan variasi rendah berfokus pada produk. Fasilitas ya sekitar produk juga produksi contoh kertas, bola, fokus kostumisasi massal. Manajemen operasional menggunakan kostumisasi massal untuk menghasilkan rangkaian barang atau jasa. Dan yang plus ini, kostumisasi massal adalah produksi barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin. Seleksi dan perlengkapan. Memiliki peralatan terbaik berarti memahami industrinya secara spesifik serta proses dan teknologi yang tersedia. Pemilihan peralatan untuk jenis proses tertentu juga dapat memberikan keunggulan bersaing, yaitu teknologi mesin, sistem identifikasi otomatis, kendali proses, sistem penglihatan, robot. Desain dan analisis proses. Diagram alur. Sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produk, atau orang. Misalkan diagram alur dalam profil perusahaan global untuk menunjukkan proses perakitan untuk Harley Davidson. Dua, pemetaan fungsi waktu. Berfungsi menjadikan pengguna dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Bertujuan untuk mengatur produksi atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat sesuai kebutuhan konsumen. Pemetaan arus nilai.
Sebuah variabel pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan arus nilai. Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pasokan seperti halnya pemetaan fungsi waktu. Perencanaan. Sebuah teknis analisis proses yang menitik beratkan pada pelanggan, hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Perencanaan layanan menunjukkan titik kegagalan potensial bisa dikurangi dengan sangat besar jika diidentifikasi, modifikasi, atau fokus yang sesuai disertakan. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi dan produktivitas mengubah cara berbagai hal dirancang, dibuat, dan dilayani di seluruh dunia. Pada bagian ini, kami memperkenalkan 9 bidang teknologi. 1. Teknologi mesin. 2. Sistem identifikasi otomatis. 3. Kontrol proses. 4. Sistem visi. 5. Robot. 6. Penyimpanan otomatis dan sistem pengambilan. 7. Kendaraan terpandu otomatis. 8. 9. Manufaktur terintegrasi komputer. Teknologi jasa. Seperti halnya kita telah kemajuan besar teknologi di sektor manufaktur, kita juga menemukan perubahan dramatis di sektor jasa. Ini berkisar dari peralatan elektrik di bengkel mobil dan urin di rumah sakit hingga pemindahan keamanan retina di bandara. Industri perhotelan memberi contoh lain seperti yang dibahas dalam in action. Teknologi mengubah industri hotel adalah menggunakan penghematan tenaga saat lebih cepat, peningkatan produktivitas yang berada di restoran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.